Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat Paskah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini lagi kita mau memperingati, mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia hidup, Dia bangkit, dan betapa luar biasanya Tuhan kita. Dan kita dapat beribadah dalam ibadah Minggu pagi hari ini bersama dengan GMII Makedonia Jakarta. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah Paskah kita pada hari ini. Saya undang untuk jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mazmur 107 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Kita mau naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan Allah, karena Dia telah menebus dan menyelamatkan kita. Dia rela mati di kayu salib, mati untuk kita. Bahkan Dia bangkit pada hari ini, karena kuasanya, dan Dia boleh menyatakan kebangkitannya. Karya terbesar di dalam kehidupan kita, mari kita naikkan pujian ini. Dan kita mau nyatakan kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita mau katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku.
Adapun pertolongan kepada kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas jemaat sekalian anugerah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nas pembimbing bagi kita dalam ibadah pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Puji Tuhan. Bersama-sama dengan orang percaya di segala dan semua tempat, mari sama-sama kita nyatakan iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kedatang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan satu peristiwa yang dahsyat dan luar biasa. Itulah Kristus yang kami sembah, Kristus yang kami percayai, yang telah mati. Tapi hari ini kami boleh merayakan hari kebangkitan, hari kemenangan. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang hadir, Tuhan yang berkuasa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk pagi hari ini bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh dunia. Kami boleh merayakan hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari Paskah. Bagimulah segala pujian hormat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita katakan sama-sama, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Ya, Yesus kita bangkit, Dia hidup. Betapa luar biasanya dan dahsyatnya Allah kita. Mazmur 68 ayat yang kedua mengatakan, Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Oleh sebab itu mari kita mau memuji dan meninggikan Allah kita, Allah yang hidup, dan Dia Allah yang bangkit. Kita naikkan pujian, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Selamatkanlah
bangkit, bersoraklah, musuh telah dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah kita baik, amin. Allah kita baik, mari berikan salam kepada orang-orang yang terkasih yang di sekitar kita. Berikan salam, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ya, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. baik dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dia nyatakan kasih-Nya, cintanya dalam kehidupan kita. Mari kita akan memberikan persembahan saat hari ini. Di layar kaca, di layar monitor Bapak Ibu sekalian, tertera nomor rekening yang dapat ditujukan untuk persembahan dari Bapak Ibu sekalian. Dan diberitahukan untuk persembahan hari ini tanggal 31 Maret. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Kita naikkan pujian, Tuhan Kau berikan cintamu.
Buatan ajaib tangan-Mu warnai hari hidupku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cinta-Mu bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya akan memimpin kita semua dalam doa syafaat dan Bapak Ibu akan mengaminkan dalam doa kita masing-masing. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah Juru Selamat kami, Allah yang telah mati, yang beberapa waktu yang lalu kami rayakan dalam Jumat Agung, dan hari ini kami bersyukur Tuhan yang sama, yang luar biasa, telah membangkit dan mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan iblis. Kami bersyukur kepadamu luar biasa kasih, kemurahan, pimpinan dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi kami ciptaan-Mu. Kami bersyukur untuk sukacita besar, kemenangan besar yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami tahu bahwa di luar Tuhan kami kalah, kami lemah, kami tidak berdaya. Tapi bersama dengan Tuhan ada kekuatan dan kemenangan yang selalu Tuhan janjikan bagi kami. Itu sebabnya hari ini ya Tuhan, kami datang bersama dengan semua orang kudus di segala tempat di mana saja berada. Kami mengucap syukur untuk peristiwa besar ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, sukacita bagi setiap jemaat-Mu di mana saja berada Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk kesetiaan Tuhan menolong, sehingga kami boleh diberkati Tuhan mengakhiri di penghujung bulan Maret ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan menyertai kami 31 hari dalam bulan Maret ini sampai pada penghujung hari ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan mengaruniakan berkat-berkat yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih sebagaimana Tuhan menolong kami di sepanjang bulan Maret. Kami percaya juga bulan April, bulan depan kami berdoa Tuhan yang sama yang akan selalu menyertai setiap jemaat-Mu di mana saja berada. Oh Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur juga Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan karuniakan bagi kami, pribadi lepas pribadi, keluarga, rumah tangga, dan dalam pelayanan bersama di Gereja GMI Makedonia Jakarta. Kami mengucap syukur secara khusus Tuhan kami boleh memberikan persembahan hari ini. Kami tahu Tuhan semuanya tentang perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib bagi kami. Tuhan berkati kuduskan setiap persembahan yang telah kami berikan, supaya persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Lewatnya banyak orang boleh mendengar tentang nama Tuhan dan diselamatkan secara khusus lewat pelayanan Gereja Misi Injil Indonesia Jemaat Makedonia Jakarta. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan juga Tuhan, mengucap syukur untuk tim gembala kami yang luar biasa Tuhan anugerahkan. Baik hamba-Mu Pak Sastra sebagai gembala bersama dengan Ibu Deli, juga untuk Pak Yohan bersama dengan Ibu Rita. Kami bersyukur kesetiaan Tuhan memelihara mereka untuk menggembalakan jemaat GMI Makedonia, membawa dalam kedewasaan di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menyertai memberkati kedua hamba-Mu, mengaruniakan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi hamba-Mu Pak Sastra, walaupun beberapa waktu yang lalu dia lemah, tapi kami bersyukur hari ini terus Tuhan karuniakan kekuatan dan kesehatan baginya. Terima kasih bersama dengan Pak Yohan dan semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di GMI Makedonia, bersama dengan majelis komisi. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati luar biasa, dan Tuhan pakai Tuhan secara khusus Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan telah sediakan lewat Gereja Misi Injil Indonesia Jemaat Makedonia Jakarta. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk cabang-cabang jemaat kami yang hari ini juga merayakan juga untuk peristiwa pasca kebangkitan Kristus. Kami berdoa untuk cabang jemaat yang ada di Ambon, Ibu Elsa dengan semua teman-teman yang ada. Untuk semua cabang jemaat di Pulau Buru, dan juga untuk semua cabang jemaat kami Tuhan yang ada di Gunung Sindur. Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga Tuhan, Engkau menopang menolong mereka semua yang hari ini juga merayakan
peristiwa besar di tengah-tengah kami. Itulah kebangkitan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga mengucap syukur untuk jemaat-jemaat yang dalam minggu yang akan datang ini Tuhan. Tuhan izinkan mereka untuk menikmati kebesaran Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kesetiaan Tuhan bagi mereka. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk hari ini, Tuhan tambahkan 1 tahun usia bagi saudari Daryl Hana Idli, bersama-sama juga Tuhan dengan ulang tahun pernikahan dari keluarga Jeffrey Chris Devianto dan keluarga Bapak Julianta Perlindungan Panjaitan. Kami bersyukur Tuhan untuk kedua keluarga ini ya Tuhan, bersama dengan Daryl. Tuhan terus karuniakan kekuatan, karuniakan kesehatan bagi semua mereka Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk Daryl, Tuhan berkati dia dalam masa depannya juga Tuhan yang jamin. Juga Tuhan untuk keluarga Pak Jeffrey Chris Devianto dan juga untuk keluarga Pak Julianta. Tuhan memberkati keluarga ini Tuhan, berkati anak-anaknya, berkati masa depan mereka. Kami tahu Tuhan, Tuhan membentuk keluarga ini dan Tuhan akan melanjutkan pemeliharaan dan kasih karunia-Mu bagi mereka. Juga dalam minggu yang akan datang ini Tuhan kami berdoa, mengucap syukur juga Tuhan untuk Ibu Pinkan Talakua bersama dengan adik Gabriel Pradipta Latuarhari dan adik Gavrilo Pradipta Latuarhari yang Tuhan tambahkan usia mereka 1 tahun tanggal 1 April yang akan datang. Juga Tuhan tanggal 2 April kami berdoa untuk Bapak Tombak Audrey Hutapea dan saudari Azriel Michelle Moi. Juga tanggal 3 kami berdoa untuk saudara Ariel Octavianus yang berulang tahun, Tuhan tambahkan 1 tahun usia baginya. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Popi Idli dan juga Ibu Esther Susilawati Sinaga, juga saudara Joaquin Asyar Pikauli tanggal 4 April. Bersyukur juga Tuhan untuk Ibu Grace Simon dan saudari Femi Hina tanggal 5 April yang akan datang. Dan juga untuk Bapak Pendeta Roland Octavianus beserta dengan saudari Eunike Sari Sinaga. Kami bersyukur Tuhan, luar biasa Tuhan tambahkan kepada mereka 1 tahun usia yang bagi kami manusia kami tidak bisa berpikir bagaimana caranya. Tetapi oleh karena kemurahan, kasih, kesetiaan Tuhan, Tuhan menopang menolong mereka semua dalam kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Oh Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan biarlah sepanjang 1 tahun lagi ke depan ada berkat-Mu, ada pertolongan-Mu, ada penyertaan-Mu yang sempurna dalam setiap gerak langkah hamba-hamba-Mu yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia, baik di tengah-tengah pribadi dan juga untuk keluarga dan pelayanan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Oh Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan juga Tuhan untuk pelayanan-pelayanan kami Tuhan sepanjang minggu yang akan datang ini Tuhan. Pelayanan-pelayanan di panti jompo, pelayanan di penjara, bahkan juga Tuhan pelayanan-pelayanan komsel yang sedang berjalan terus. Kami berdoa Tuhan memberkati, Tuhan menolong semua yang mengambil bagian dalam pelayanan. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Engkau topang semua hamba-hamba-Mu, semua jemaat Tuhan, sehingga boleh Tuhan karuniakan beban kerinduan bersatu dalam mengikuti kegiatan-kegiatan komsel yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan untuk semua jemaat kami ya Tuhan, secara khusus bagi semua mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya bahwa Tuhan setia, Tuhan menopang mereka, Tuhan menolong, Tuhan terus mengaruniakan kekuatan dan kesehatan. Kami terus berdoa Tuhan bersama untuk Ibu Kesia dalam perawatannya Tuhan, dalam pemulihan kesehatannya. Kami berdoa Tuhan memberkati, bersama juga untuk Ibu Lita yang sakit. Oh Bapa di surga Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan Ibu Lita, juga Ibu Lucy pasca operasi. Kami berdoa Tuhan memberkati, menopang hamba-Mu, memulihkan, menyembuhkan dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk Tante Popi, Tuhan Engkau terus nyatakan kekuatan, kuasa-Mu dan pertolongan-Mu baginya. Kami berdoa untuk Pak Anggiat Silalahi Tuhan, Tuhan Engkau menolong dia dalam pemulihan kesehatannya. Kami berdoa juga Tuhan untuk Saudari Berry. Kami berdoa juga untuk Bapak Billy, Tuhan Engkau tolong, topang mereka selalu dalam segala kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Clarce juga Tuhan, terus pulihkan kesetiaan, kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, jamah bagian-bagian tubuh yang lemah Tuhan, dan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Dan semua Bapak Ibu yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, tapi mengikuti perayaan Paskah pada saat ini, ibadah Paskah hari ini,
bahkan juga yang tidak sempat mengikuti, baik yang terbaring di rumah sakit, bahkan juga yang di tempat tidur di rumah masing-masing. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua anak-anak, cucu-cucu dari semua hamba-hambamu jemaat GMI Makedonia. Tuhan memberkati mereka di tengah-tengah pendidikan mereka, di tengah-tengah kuliah mereka, bahkan juga yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan karuniakan pekerjaan yang terbaik, yang membutuhkan keturunan, keluarga-keluarga muda. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan karuniakan keturunan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Oh Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kembali kepadamu. Kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami bersyukur untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan karuniakan keamanan selama perayaan Jumat Agung, bahkan juga Paskah pada hari ini. Tuhan jauhkan dari semua hal yang mengganggu jalannya ibadah ucapan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan dalam perayaan Paskah kali ini. Kami berdoa Tuhan mengucap syukur untuk pemerintah bangsa negara kami Indonesia, untuk Pak Jokowi, Pak Maruf Amin beserta semua jajaran menteri yang Tuhan tempatkan dalam pemerintah bangsa negara kami Indonesia dan mengambil kebijakan-kebijakan untuk kemajuan bangsa. Kami berdoa Tuhan menyertai, Tuhan memberkati mereka semua dalam segala tugas tanggung jawab mengakhiri masa periode mereka dalam tahun ini. Kami berdoa Tuhan untuk semua yang terpilih sebagai anggota legislatif, juga Tuhan untuk presiden, wakil presiden yang terpilih dalam pemilu yang baru lalu. Kami berdoa Tuhan, kami percaya inilah orang-orang yang terbaik dan tepat Tuhan tempatkan dalam memimpin bangsa negara kami Indonesia. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk keamanan bangsa negara kami Indonesia dalam masa-masa puasa saat ini maka menjelang lebaran. Tuhan Engkau karuniakan keamanan bagi bangsa kami, TNI dan Polri yang mengupayakan keamanan. Tuhan memberkati, menopang, menolong mereka Tuhan. Terutama Tuhan, terus Tuhan karuniakan keamanan di tengah-tengah bangsa ini, sehingga kami boleh melihat kemurahan kasih dan kekuatan-Mu ya Tuhan dinyatakan bagi bangsa kami. Ini doa seru kami ya Tuhan hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus yang telah bangkit bagi kami sanggup menjawab semua seru doa kami. Kami percaya kami memperoleh kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, lalu Tuhan sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan diberkati melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sastra Sembiring. Dan kita sebelumnya akan menyembah Tuhan. Mari sebelumnya kita akan membacakan Mazmur bagi Allah kita, Mazmur 107 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Mazmur 107 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkan-nyalah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah yang membebaskan kita dari setiap belenggu-belenggu dosa kita yang mengikat kita. Dia telah menyelamatkan kita. Dia mati dan Dia bangkit. Mari kita akan menyembah Allah kita. Kita mau naikkan syukur kita kepada Allah kita. Kita mau katakan, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Sejauh
Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita katakan, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Katakan, betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari bersama-sama kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Allah. Dia Allah yang memberikan kita kehidupan. Dia Allah yang menyelamatkan kita. Dia yang menebus kita. Yang seharusnya kita mati di kayu salib. Seharusnya kita yang dihukum. Tetapi Dia menggantikan kita. Dia
mati untuk kita. Bahkan dia menyatakan kuasanya, dia bangkit dari kematian, dia mengalahkan maut, dia mengalahkan dosa. Betapa luar biasanya Allah kita. Dia memulihkan kita, dia menyembuhkan segala sakit kita, dia menjamah kita senantiasa. Tangannya yang berlubang paku tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa seperti Engkau. Dan inilah pujian penyembahan kami Tuhan, karena betapa luar biasanya dan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan karena salib-Mu Tuhan, kami hidup. Karena salib-Mu Tuhan, kami menang. Karena salib-Mu Tuhan, kami boleh memiliki hidup kami saat ini Tuhan. Terima kasih. Dan inilah pujian penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku hidup. Benar Tuhan. Karena salib-Mu Terima kasih Tuhan. ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita katakan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, selamat Hari Paskah, selamat merayakan Hari Kemenangan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kepadanya kita menaruh iman dan pengharapan kita, adalah Tuhan yang telah bangkit. Tuhan yang hidup, yang kita percaya adalah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Di hari Paskah ini, kami punya kesempatan untuk membaca, untuk merenungkan akan firman Tuhan. Doa kami Tuhan, tolonglah kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan semua umat Tuhan yang mendengarkan, semua jemaat Tuhan yang mendengarkan, dimanapun berada, biarlah firman Tuhan boleh memberkati masing-masing kami,
meneguhkan kami, menguatkan kami dan terus memperbaharui kami. Urapilah kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Dan bila lewat pemberitaan firman Tuhan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes pasal 20, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kata malaikat, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sinode kita menetapkan tema untuk kita pada hari ini. Itulah yang terambil dari ayat yang ke-18 dari pembacaan kita, "Aku telah melihat Tuhan." Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus yang kita imani, yang kita percayai, tidak hanya mati dan dikubur, tapi ia telah bangkit. Ia yang bangkit adalah Tuhan yang hadir, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang sangat mengerti, Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang sangat peduli. Dan itulah yang dia alami oleh Maria Magdalena secara khusus dalam pembacaan kita. Bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri, menyatakan dirinya kepada Maria dengan cara Tuhan yang begitu ajaib. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kalimat "aku telah melihat Tuhan" adalah merupakan kalimat yang sungguh luar biasa. Lewat dan melalui kalimat ini, ungkapan ini, mengingatkan kita beberapa hal yang sungguh luar biasa. Dan itulah yang menjadi pengharapan kita. Sebagaimana nas pembimbing kita, bahwa dia yang bangkit, itulah Tuhan Yesus. Memberikan kita satu hidup yang hidup dengan penuh dengan pengharapan. Dan itulah yang dia alami. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Maria Magdalena secara khusus. Di balik kalimat "aku telah melihat Tuhan",
Yang pertama, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh Maria berarti sudah terjawab. Apa yang menjadi pergumulan Maria Magdalena? Kalau kita baca dalam ayat yang ke-11 tadi, di sana dikatakan demikian, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Dan sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ayat 12. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Lalu ayat 13. Kata malaikat itu kepada ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Inilah pergumulan Maria. Inilah pergumulan yang dihadapi oleh Maria Magdalena. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Bapak Ibu jemaat, aku telah melihat Tuhan. Sekali lagi saya katakan, itu adalah jawaban dari apa yang dipertanyakan, apa yang dipersoalkan, apa yang dipermasalahkan oleh Maria untuk dirinya. Itulah aku tidak tahu di mana diletakkan. Dan puji Tuhan, Dia yang bangkit. Itulah Tuhan Yesus. Dia yang menyatakan diri kepada Maria Magdalena. Berarti terjawablah sudah. Apa yang membuat Maria Magdalena menangis? Air matanya terjawab oleh Yesus yang bangkit. Puji Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang sama adalah Tuhan yang menjadi jawaban untuk tiap-tiap pergumulan kita, untuk tiap-tiap permasalahan kita. Mungkin saat ini kita juga seperti Maria Magdalena yang sedang mencari-cari jalan keluar, penyelesaian, jawaban untuk berbagai tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Puji Tuhan, Yesus yang bangkit. Yesus menyatakan diri. Yesus yang bangkit, Dia adalah jawaban bagi kita. Puji Tuhan, dan saya percaya tangisan Maria, air mata Maria telah dihapus oleh Tuhan Yesus yang bangkit. Maka firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 30 ayat yang ke-12. Mazmur pasal 30 ayat yang ke-12, boleh ditampilkan sebentar. Mazmur pasal 30 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Puji Tuhan. Tuhan yang mengubah ratapan menjadi tarian. Tuhan yang merubah tangisan menjadi sukacita. Itulah berkat Paskah yang hari ini kita boleh nikmati dan alami bersama-sama. Yang kedua, aku telah melihat Tuhan. Hal yang kedua mengingatkan kita di sini, bahwa Maria Magdalena sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan sendiri datang menyatakan diri. Itu kita temukan dalam pembacaan kita tadi, khususnya dalam ayat yang ke-15. Injil Yohanes 20 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria.
Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Dalam ayat ini kita melihat bahwa Yesus yang bangkit adalah Yesus yang menyatakan dirinya tatkala Maria Magdalena merasa kehilangan, merasa hidup tanpa Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan hadir. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus yang bangkit ada Tuhan yang tidak membiarkan kita berjalan tanpa arah, berjalan tanpa pengharapan. Ia datang memberikan pengharapan. Ia datang membangkitkan pengharapan. Maka sebagaimana nas pembimbing kita dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga tadi. Rasul Petrus menulis dengan jelas. Terpujilah Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Apa yang menjadi pengharapan kita? Pengharapan kita, pengharapan saudara, pengharapan saya, pengharapan Maria Magdalena, bahwa Tuhan kita Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Dalam kondisi, dalam situasi apapun. Percaya Bapak Ibu, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Ada Tuhan yang hadir. Tuhan yang mendampingi, Tuhan yang menolong masing-masing kita. Maka lewat ini kita diingatkan pagi hari ini. Jangan pernah merasa engkau berjalan sendirian. Jangan pernah merasa engkau ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang setia. Yang tidak akan pernah meninggalkan, tidak akan pernah membiarkan. Sebagaimana dikatakan oleh penulis Ibrani. Dalam Ibrani pasal 13, ayat yang kelima bahagian B. Boleh ditampilkan Ibrani pasal yang ke-13, ayat 5 bahagian B. Ibrani pasal 13, ayat yang kelima bahagian B. Khususnya dalam bahagian B, Ibrani 13 ayat 5 bahagian B berbunyi demikian. Karena Allah telah berfirman. Dikatakan apa di situ? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah Paskah. Itulah Yesus yang bangkit. Itulah Yesus yang hidup. Bahwa Allah kita, Allah yang setia. Ya tidak akan pernah membiarkan saudara. Yang tidak akan pernah meninggalkan saudara. Ya tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dalam kondisi apapun. Ia hadir. Dan kita percaya Dia yang hadir adalah Dia yang mengerti, Dia yang tahu, Dia yang merasakan. Karena Tuhan kita Tuhan yang bangkit. Adalah Tuhan yang merasakan apa yang kita rasakan. Di tengah-tengah pergumulan kita Tuhan mengerti dan merasakan. Di tengah-tengah penderitaan kita Tuhan mengerti dan merasakan. Sebagaimana penulis Ibrani mengatakan bahwa imam besar yang kita punya itulah Tuhan Yesus. Imam besar yang tidak akan pernah membiarkan. Bahkan imam besar kita adalah imam yang merasakan apa yang kita rasakan. Apakah boleh tampilkan? Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Ini satu ayat yang sungguh luar biasa betapa kita bangga bersyukur kepada Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bacakan ayat ini. 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita.
Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kalimat yang sangat indah dan penting. Imam besar yang kita punya, itulah Tuhan Yesus. Bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan, tidak dapat turut merasakan apa yang kita rasakan. Ia merasakan. Tatkala saudara sakit, ingat Tuhan merasakan. Tatkala saudara mengalami kesulitan, ingat Tuhan merasakan. Tatkala saudara mungkin merasa sendirian, ingat Tuhan merasakan. Dan dia bukan hanya merasakan, ia hadir. Ia menyatakan dirinya bahwa ia adalah Tuhan yang setia, yang mendampingi kita. Yang ketiga, berkat Tuhan yang kita nikmati lewat kalimat, aku telah melihat Yesus. Ya. Membuat dan menjadikan hidup kita menjadi hidup yang berarti. Ya. Tidak membiarkan kita tinggal di kuburan tanpa tujuan. Tidak membiarkan kita dalam kuburan yang tidak punya arti. Itulah Maria Magdalena. Ya. Di saat Maria Magdalena berada di kuburan Tuhan Yesus, Tuhan datang. Tidak hanya menyatakan dirinya, tapi mengingatkan kepada Maria Magdalena bahwa Allah yang luar biasa, yang memakai, yang memilih, yang menetapkan untuk menjadi alatnya. Itulah yang kita temukan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 tadi. Injil Yohanes pasal yang ke-20, pembacaan kita tadi. Ya. Khususnya dalam ayat Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-18, ayat 17, dan ayat yang ke-18. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi, kalimat ini sangat luar biasa. Ya. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ya. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadaku. Kalimat tetapi, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan Maria Magdalena berada di kuburan Tuhan Yesus. Ya. Tapi ia mengutus Maria Magdalena untuk menyampaikan pesan kepada murid-murid yang lain. Pergilah kepada saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku sekarang pergi ke rumah Bapakku dan Bapamu. Hidup menjadi utusan Tuhan. Itulah Paskah. Yesus yang bangkit, mengangkat kita, menjadikan kita menjadi utusan Tuhan. Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, memilih kita, menetapkan kita, dan memakai kita menjadi alatnya. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu? Bagi saya, tidak ada hidup yang lebih berarti selain hidup dipakai oleh Tuhan. Maka kita bersyukur, Yesus yang bangkit, membuat kita, menjadikan hidup kita berarti, berdampak, bernilai, berakibat. Boleh menjadi berkat. Betapa bahagianya kita. Kalau hidup kita dipakai oleh Tuhan, bersyukurlah. Itulah Maria Magdalena. Ya. Tuhan Yesus yang bangkit. Tuhan mengangkat Maria Magdalena menjadi orang penting, menjadi alatnya Tuhan, menjadi utusannya Tuhan.
dan luar biasa. Maria, seorang yang mengerti arti kepercayaan, arti penugasan daripada Tuhan Yesus, dan ia tidak menyanyiakannya. Maka jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan yang menghargai kita, Tuhan memberikan kita satu kehormatan. Diangkat menjadi teman sekerjanya, diangkat menjadi alatnya, dijadikan menjadi utusannya. Puji Tuhan, Allah kita Allah yang luar biasa. Ya. Dan kita lihat tadi dalam ayat yang ke-18 tadi, Maria taat. Maria melakukan. Ya. Dikatakan dalam ayat yang ke-18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Ya. Biarlah pengalaman-pengalaman kita dalam Tuhan itu menjadi alat, menjadi pendorong, menjadi penggerak juga bagi kita untuk memberkati banyak orang. Maria Magdalena menyadari ada banyak murid-murid yang lain, ada banyak murid-murid yang lain yang juga mengalami seperti apa yang dia alami oleh Maria Magdalena. Hidup tanpa pengharapan, hidup dalam keputusasaan, hidup dalam keadaan tekanan. Hari ini Tuhan ingatkan kita. Lihatlah orang-orang di sekitar kita, tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Ada banyak orang yang hidup tidak punya pengharapan. Dan kita bersyukur untuk Paskah. Paskah memberikan hidup yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan kita yang pertama, bahwa Allah kita Allah yang mengerti. Allah yang tidak akan pernah membiarkan kita. Di tengah-tengah pergumulan kita, yang hadir memberikan kita jawaban. Pengharapan kita, Allah yang mampu mengubah penderitaan jadi berkat. Allah yang sanggup mengubah tangisan menjadi sukacita. Allah yang dapat mengubah keputusasaan dengan penuh pengharapan. Karena Tuhan kita Tuhan yang bangkit. Maka itu jemaat Tuhan. Mari kita sambut Paskah. Mari kita rayakan Paskah. Bersyukur Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Ada Tuhan sendiri yang telah menyatakan dirinya kepada Maria Magdalena. Sehingga Maria Magdalena bisa mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Dan biarlah hari ini, di hari Paskah ini, Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, menyatakan dirinya bagi masing-masing kita. Di tengah-tengah semua pergumulan kita hadapi. Dan biarlah Yesus yang bangkit memberikan kita suatu kehidupan hidup dengan penuh pengharapan. Bukan tanpa pergumulan, bukan tanpa persoalan. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus yang bangkit, Yesus yang memberikan kita pengharapan. Pengharapan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan kita Tuhan yang bangkit. Tuhan yang mengerti pergumulan kita. Dan dialah jawaban bagi tiap-tiap persoalan kita. Selamat hari Paskah, selamat merayakan hari kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini boleh mengingatkan kami betapa kami bersyukur untuk Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, Yesus yang hadir, Yesus yang menyatakan diri, yang merupakan jawaban atas tiap-tiap pergumulan kami. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang mengasihi Engkau, Engkau tahu pergumulan kami itu, Engkau tahu permasalahan kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami dan meninggalkan kami. Tatkala kami dalam kelemahan, Engkau hadir. Tatkala kami dalam kesulitan, Engkau hadir. Tatkala kami di tengah-tengah kebimbangan, Tuhan hadir. Di tengah-tengah permasalahan, Tuhan hadir. Dan memberikan kami jawaban, memberikan kami jalan keluar.
Dan kami bersyukur Tuhan, sebagaimana Tuhan menyatakan diri kepada Maria Magdalena. Kami mengucap syukur Tuhan yang sama. Itulah Tuhan yang telah bangkit. Dialah yang terus menyatakan dirinya di tengah-tengah semua pergumulan yang kami hadapi. Dan kami bersyukur Tuhan untuk pengharapan di dalam Tuhan yang boleh kami nikmati di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Sastra Sembiring yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan warta jemaat. Atas nama Gembala, Asisten Gembala, dan seluruh Majelis Jemaat GMI Makedonia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah minggu hari ini. Dan juga baik itu melalui live streaming. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Info sepekan, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan, baik persembahan syukur, persembahan ibadah minggu, dan persepuluhan jemaat yang telah diberikan untuk mendukung kegiatan pelayanan GMI Makedonia Jakarta. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Dan persembahan jemaat dapat ditransfer ke rekening yang sudah tertera di layar kaca dari Bapak Ibu sekalian. Info mingguan, ibadah minggu secara live streaming dilakukan tetap setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan ibadah sekolah minggu dan remaja dilakukan secara tatap muka setiap hari Minggu jam 10 pagi juga. Dan ibadah malam doa secara live streaming setiap hari Rabu jam 6 sore. Dan juga untuk doa pagi melalui Zoom setiap hari Jumat jam 5 pagi. Pelayanan panti sosial secara tatap muka di Bina Daksa Budi Bakti 2 Cengkareng. Kiranya Tuhan Yesus memberkati tim pelayanan yang ada. Dan juga info Komsel 2 Cirnere Ciganjur dan sekitarnya akan diadakan hari Sabtu tanggal 6 April 2024 jam 10 di rumah kediaman keluarga Martinus Saia. Dan juga Komsel 3 Simpruk dan sekitarnya hari Selasa tanggal 2 April 2024 jam 7 malam melalui Zoom, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sofianto Pangaribuan. Info ulang tahun, selamat ulang tahun kepada semua yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ke depan. Yang pertama, Saudari Daryl Idli. Yang berikutnya tanggal 1 April, Ibu Pinkan Talakua bersama juga adik Gavriel Pradipta Latuharhari dan juga adik Gavrilo Pradipta Latuharhari. Tanggal 2 Bapak Tombak Adrei Hutapea dan juga Azriela Michelle Moy. Tanggal 3 Saudara Ariel Peter Octavianus. Tanggal 4 Ibu Popi Idli. Selanjutnya Ibu Esther Susilawati Sinaga. Saudara Joaquin Asher Pikauli. Tanggal 5 April Ibu Grace Simon dan juga Saudari Femi Francina Hina. Tanggal 6 April Bapak Pendeta Roland Mesak Octavianus dan juga Saudari Eunike Miranti Sari Sinaga. Untuk ulang tahun pernikahan pada tanggal 31 Maret, keluarga Jeffrey Chris Devianto dan juga keluarga Julianta Parlindungan Panjaitan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempulang dan membawa sukacita Paskah bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang bangkit. Mari saya undang untuk jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup,
Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan sukacita, dan terimalah akan berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit, kasih yang kekal dari Allah Bapa, serta kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini, sepanjang hidup kita, bahkan sampai hari Maranatha. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah, selamat merayakan hari kemenangan. Tetap semangat.